Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang tema 7, subtema 3, pembelajaran 2. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap untuk belajar, silahkan dipersiapkan alat tulisnya. Selanjutnya, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar dalam pembelajaran kita diberikan kemudahan. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati simbol-simbol peraturan di kolam renang, siswa dapat menjelaskan prosedur cara menjaga keselamatan diri dalam aktivitas air dengan runtut dan percaya diri. 2. Dengan membaca teks bacaan tentang alat komunikasi tradisional dan modern, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari suatu bacaan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah mengenal sifat beserta ciri-cirinya, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Benny, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu diketahui. Nah, anak-anak, ini artinya adalah tanda kedalaman air. Kemudian gambar ini merupakan tanda dilarang mendorong. Tanda yang seperti ini artinya dilarang terjun ke kolam dangkal. Kemudian tanda yang seperti ini artinya dilarang berenang sendirian. Dan yang ini artinya dilarang berjalan di tepi kolam renang. Setelah berenang, Udin, Benny, dan Edo beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Selanjutnya, coba kalian baca teks berikut. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut. Misalnya seperti ini, alat komunikasi tradisional ada daun lontar, prasasti, gong, dan lonceng.
Kemudian alat komunikasi modern ada telegraf, telepon, kemudian telepon genggam atau ponsel. Selanjutnya coba kalian lengkapi kalimat berikut ini. Nah, di sini sudah ada kata-kata, yaitu ada kata tradisional, kemudian ada kata modern, ada kata ponsel, ada kata kentungan, dan ada kata gong. Kita mulai dari nomor 1. Alat komunikasi titik-titik digunakan pada masa lalu. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, betul sekali. Alat komunikasi tradisional itu digunakan pada masa lalu. Kemudian soal yang kedua, titik-titik termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Kira-kira apa ya yang termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional? Kentungan, ya betul sekali. Kemudian yang ketiga, lonceng dan titik-titik memiliki fungsi yang sama. Kira-kira yang memiliki fungsi yang sama adalah lonceng dan apa ya anak-anak? Gong, ya betul sekali. Kemudian yang keempat, telepon kini berkembang menjadi titik-titik. Berkembang menjadi apa anak-anak? Berkembang menjadi ponsel. Kemudian yang kelima, ponsel merupakan salah satu alat komunikasi titik-titik. Kira-kira apa ya anak? Jawabannya modern. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Benny. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Benny memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Benny dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda, namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Nah, di sini ada jenis sifat, yaitu adalah sopan. Ciri-ciri orang yang sopan biasanya adalah menghormati setiap orang. Kemudian jenis sifat yang kedua adalah sombong. Ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari yang lain. Kemudian jenis sifat yang ketiga adalah keras kepala. Ciri-cirinya yaitu tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian jenis sifat yang keempat yaitu rendah hati. Rendah hati cirinya selalu menghargai orang lain. Kemudian yang kelima adalah sifat humoris. Cirinya senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Selain sifat-sifat di atas, masih banyak lagi sifat lainnya. Coba kalian amati 5 orang temanmu. Dapatkah kamu menemukan aneka sifat-sifat tersebut? Nah, kalian diminta untuk mengamati teman-teman kalian. Coba kalian cari sifat dan kebiasaan teman-teman kalian ya. Kemudian tuliskan ke dalam tabel. Nah, anak-anak, demikianlah materi pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.